Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pak Bang Family. Kali ini dalam konten kegiatan Pondok Ramadan di SMA Negeri Ambulu Jember Jawa Timur, Indonesia Friend. Oke, di SMA Negeri ini, di Ambulu ini ya, di SMA Negeri Ambulu ini setiap tahun pada saat bulan suci Ramadan ini mesti ada program religi yaitu Pondok Ramadan. Dan yang ini yang kita laksanakan ada kelas 10 dan kelas 11 ya, karena kelas 12 sudah tidak ada kegiatan belajar mengajar. Jadi di ujung akhir tahun ajaran ini ya ini diadakan Pondok Ramadan. Kebetulan ulangan sudah kemarin habis ulangan tengah semester ya. Jadi ini anak-anak diadakan kegiatan religi sesuai dengan bulannya, yaitu bulan Ramadan kita adakan Pondok Ramadan. Semoga dengan Pondok Ramadan ini anak-anak dampaknya positif, mereka menjadi lebih berakhlak, menjadi lebih bagus karakternya ya. Karena di sini anak-anak mesti mengerjakan sebagai anak yang dewasa, usianya dewasa, sudah melakukan ibadah puasa ya. Oke. Mari kita ikuti kegiatan Pondok Ramadan hari yang kedua ya, hari yang kedua. Oke. Kegiatan Pondok Ramadan hari yang kedua di SMA Negeri Ambulu Jember Jawa Timur, Indonesia Friend. Oke. Oke, kegiatan Pondok Ramadan hari kedua ini diawali dengan sholat duha. Anak-anak sekalian yang kami sayangi, jadi langsung materi atau perkenalan di sini. Aku baru masuk SMA Negeri 1 baru ada. Dia mana aulanya, wujudnya. Saya dari luar. Nama Mabrur, kompleknya Mabrur juga. Nama aslinya Mabrur, diijazah Mabrur karena bapak saya itu namanya Abdul Jalal, nama singkat dari Mabrur. Kapan itu nambahin? Ketika saya di Mahmad, di pondok saya di Tuban, pendidikan saya di Ampel. Di Ampel, Sanawiyah di Dua, SMA-nya di Madiun, Mangsa Madiun. Setelah dari Madiun ke Tuban,
anaknya namanya Zaroni, bapaknya Irfan, Zaroni Irfan. Namanya Subhan, namanya Faisal, Subhan Faisal. Saya mabur, bapak saya jalan, mabur jalan. Akhirnya membuat KTP namanya mabur jalan. Sampai ini anak saya dari orang tua namanya mabur jalan. Di ijazah saya pekerjaan saya dari mengajar di SD bersama Pak Sito tadi sebagai anak buah Pak Sito tadi Ampel guru agama di Sito. Saya ya kemarin yang merekom ya Pak Sito tadi sebetulnya yang isi untuk hari ini teman juga dari perempuan Rono berhalangan pasca saya suruh mengisi kewanitaan, hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Dan wong lanang ceritakan tentang kewanitaan. Tapi kalau gak iso kangelan aku kudu iso itu prinsipnya. Maka kita sekolah SD sing pelajaran susah aja. Maka saya tidak percaya. Saya akhirnya tak kasus itu khusus tentang head selama 3 bulan menurut kiai yang mengarang kitab head. Namanya Allah Yarham Bapak Kiai Muhammad Usman dari Kediri yang mengarang tentang head dan masalah-masalah wanita selama 3 bulan. Alhamdulillah mulai ke pondok nikah ngajar di pondok isi pertama juga tentang masalah dan kitab-kitabnya sampai sekarang. Jadi lingkungan kitab-kitab itu gabung kitab. Contohnya apa? Tentang head dan masalah-masalah itu. Bujune Sita anaknya telu. Istri 1, anaknya 3. Yang pertama laki-laki sudah mengajar di sini. Yang kedua perempuan masih kuliah di Surabaya, di UIN. Yang ketiga masih SD laki-laki kelas 3. Alhamdulillah sudah itu berarti sebanyak karena saya banyak anak perempuan. Tentang head darah perempuan itu hanya ada 3. Darah yang keluar dari rahim perempuan ini memang telur darah keluar dari rahim perempuan hanya 1 namanya head, 2 namanya nifas, 3 namanya istihadah. Telur ini sudah darah perempuan ada 3. Yang kita bahas hanya telur kita. Nanti mungkin paling palur karena yang ketiga yang namanya istihadah itu terlalu rinci, tidak cukup hanya 1,5 jam untuk berteman dengan kalian. Minimal batasan terkait panjenengan tahu. Head itu berapa? Head berapa? Darah yang keluar dari rahim perempuan setelah usia 9 tahun. Setelah usia 9, kira-kira sampai tak tekok sampai waktu usia berapa? SD atau SMP? SD sambung. Nek kelas sampean SD sudah kelas bujuku SMP kelas 3. Anak murid saya sekarang ada kelas 4 di SMP. Head secara bahasa itu artinya itu mengalir bahasa Jawa ini deledek itu mengalir. Secara bahasa mengalir, secara istilahnya darah yang keluar dari rahim perempuan setelah usia 9 tahun. Itu namanya. Ada yang mengatakan
dari lahir perempuan setelah usia 9 tahun dengan jalan sehat, artinya waras sehat, orang krono sakit. Itu head. Lek wong head nandang apa? Sudah balik. Ketika balik, semua hal yang berkaitan dengan kewajiban seseorang perempuan itu melekat pada dirinya. Terus berarti balik. Sholat wajib, puasa wajib, sumber satu. Keduanya ketika sudah head, berarti dia secara ilmu biologinya reproduksinya sudah normal. Normalnya reproduksi ketika wanita sudah mengalami menstruasi atau head. Terus minimal head itu berapa? Dalam memilikinya minimal head berapa? Darah yang keluar dari rahim perempuan yang dibutuhkan minimalnya berapa? Satu hari satu malam minimalnya, atau kalau dihitung sama dengan 24 jam. Satu hari satu malam atau 24 jam itu minimal. Maksimalnya berapa? 15 hari 15 malam. Baik untuk ibu incrit. Udah. Kemudian lantas fungsi diciptakannya manusia ini sebagai apa? Dan mengapa manusia harus beragama Islam? Baik, segala sesuatu yang ada ini pasti kan ada yang menciptakan, iya tidak? Kita yakin begitu kan? Seluruh ciptaan yang ada di muka bumi ini tidak diciptakan dengan sia-sia, pasti semua ada tujuannya. Hanya keterbatasan akal manusia lah yang belum mampu menyingkap tabir rahasia di balik ciptaan-ciptaan yang ada ini. Maka kembali kepada pembahasan pertama, fungsi diciptakannya manusia. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai muslim mempunyai kitab pedoman Al-Quran. Maka mari kita dalam Al-Quran dalam surat Shad ayat 27, kalau mau dicatat mau. Dalam surat Shad ayat 27. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Tidaklah terciptanya bumi dan langit dan segala yang ada di dalamnya sia-sia. Semua pasti ada tujuannya. Kepada kita hari-hari pemakmur kehidupan. Bisa dianggap? Bisa dipaham? Bikin aku nggak paham ngomong ini. Paham ya? Diciptakannya manusia satu untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini secara mutlak, secara global. Ibadah ada yang sifatnya ibadah individual, ada yang sifatnya ibadah ini sosial. Jadi ada internal kita dengan sang pencipta kita, ada eksternal. Kemudian
untuk melaksanakan tentara ditugaskan ke medan tempur. Dipegangi senjata nggak? Ada perkenalan nggak? Ada ya? Termasuk amunisinya, termasuk bekal untuk kehidupannya, keamanannya dan segala macam semuanya, fasilitas, air, makan dan semuanya, untuk kesehatannya. Itu aja contoh yang konkret. Kalian ditugaskan ke satu daerah untuk sosial, bakti sosial. Pasti Anda kan dibekali yang mau diberikan, ini keamanannya, fasilitas, transportasinya dan semuanya. Begitu juga kehidupan manusia di dunia ini, maka dia dibekali oleh Allah. Satu, akal. Dua, alam. Saya ulang. Modal kehidupan atau bekal kita menjalani hidup di dunia ini, kita diberi bekal satu, akal. Dua, alam. Tiga, bukankah Al-Quran sudah sering menegur umat manusia? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Ada apa dengan onta? Contoh saja. Wa ilal jibali kaifa nusibat? Wa ilas samai kaifa rufi'at? Bagaimana langit ada di atas yang demikian luasnya sehingga kita apa? Termasuk planet yang kecil dibanding dengan galaksi atau antariksa atau semuanya jagat raya ini, kita berada di planet kecil. Wa ilal jibali kaifa nusibat? Bagaimana gunung semacam begitu besarnya dan semua ada kandungan kehidupan yang kita butuhkan ada juga di dalam gunung. Bagaimana bumi dihamparkan oleh Allah dan di dalam bumi, dalam perut bumi ada juga kebutuhan-kebutuhan makhluk hidup. Di ayat lain, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu sendiri apa kamu nggak melihat? Apa kamu nggak menyadari kelemahan pribadimu? Apakah kamu tidak menyadari bahwa Allah selalu membantumu? Apakah kamu tidak menyadari di saat kamu lahir, bayi kamu lemah, tanpa pertolongan kedua orang tuamu atau orang yang ada di sekitarmu, entah itu nenekmu, entah itu bibitmu, entah itu tantemu, pakdemu, pamanmu, semua yang ada di sekitarmu, kamu lemah. Apa kamu tidak ingat itu? Apa kamu tidak lihat bayi-bayi yang kamu lihat di sekitarmu itu bagaimana kehidupannya? Wabi anfusikum afala tubsirun, pengembangan. Nanti kalau sudah kita nalar, baru kita menyadari siapa diri kita.